setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia bertaubat, maka ada pemutihan. Maka saya pernah menjawab kepada para jamaah, ketika ada orang yang dulunya tidak sholat dan sekarang udah mulai dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silahkan bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Karena taubat yang sebenar-benarnya itu adalah kita menyesali perbuatan kita dulu. Ya Allah, gue nyesel banget dulu gak sholat, nyesel. Dan kemudian berjanji gak akan mengulanginya lagi. Pokoknya gue sejak sekarang kagak bakal lagi ninggalin sholat. Dan kemudian memperbanyak amalan sholat sunnah. Maka insya Allah yang pernah kita lewatin itu, kalaupun qadha kita gak semuanya kebayar, kalau banyak amal soleh mah insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka saya jawab, saya tadi udah pertama taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang kedua qadhain aja semampunya. Misalnya habis sholat maghrib, orang-orang sholat sunnah ba'diyah, kita qadha, cicil aja semampunya. Orang-orang sholat duha 8 rakaat, ya udahlah 4 rakaatnya saya buat qadha zuhur, 4 rakaatnya buat sholat asar, itu enggak masalah. Atau yang lebih bagus lagi kombinasi, Pak. Maksudnya apa kombinasi? Ya ketika sunnah ya sunnah. Misalnya mau dibuat qobliyah isya dan ba'diyah isya. Qobliyah isyanya kita niatin qadha sholat isya kita yang pernah ditinggalin. Ntar ba'diyah isyanya 2 rakaat amalin sunnah ba'diyah. Itu namanya dua-duanya dapat, Pak. Apalagi ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikuti perbuatan jelekmu, dosamu yang dulu, al hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Itu ini salah satu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun dulu kita pernah meninggalkan sholat, ya biarin dulu. Cuman kadang-kadang ya itulah tobat beratnya susah, Pak. Susah tobat. Tobatan nasuha gak gampang. Ada aja ketika salah gaul, salah temen, salah pergaulan di masyarakat, kumpulnya sama orang yang berani banget ninggalin sholat. Emang dulunya kita gak pernah sholat, ini baru mulai nih ceritanya tobat. Ketemunya sama orang yang berani banget ninggalin sholat. Kira-kira ketularan rajin atau ketularan kadal? Bukan ketularan rajin, Pak, bukan. Orang kita belum kuat kok. Kecuali kita udah kuat banget dan ninggalin sholat, mau gaul sama siapa udah ngaruh. Tuh ini masalah qadha sholat yang wajib. Yang kedua dari Allah, qadha sholat sunnah. Dalam Islam ada beberapa amaliyah yang memang hukumnya adalah sunnah, tapi kalau kita ketinggalan meninggalkannya, Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk mengqadhanya. Kalau saya lihat beberapa hadis tentang mengqadha sholat sunnah, ini biasanya adalah sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini diantaranya, saya bacakan beberapa. Di antaranya misalnya sholat sunnah qobliyah subuh.
Kita menyebutnya dengan sholat sunnah fajar, Pak. Ini sholat sunnah fajar adalah sholat yang disebut oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sholat yang lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Dan ini lagi-lagi gak gampang istiqomahnya. Ini kalau bisa memang saya pernah menyarankan waktu bainal adzan wal iqamah, jeda antara adzan dan qomah dalam sholat subuh itu kalau bisa rada lamaan dikit. Ya jangan buru-buru qomat aja. Mau kemana sih? Ini kadang-kadang kalau kecuali misalnya nih jamaah sekeliling musola kita jam 5 kudu nyampe kantor. Ya udah dua gue udah tunggu tetap ini, tunggu komandan ini jam 5, setengah 6 harus nyampe di kantor. Itu pasti pantas. Lagi jamaah kita jam 6 ngopi, lagi jam 7 nyari gemplok. Lah ngapain buru-buru? Kenapa? Supaya memberi kesempatan orang lain dapetin fadilah ini, Pak. Ini kan sholat yang ditaruh oleh para ulama sebagai sholat yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Banyak sekali hadis yang disampaikan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keistimewaan sholat sunnah fajar ini. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la tad'u rak'atayil fajri wa in taradakumul khailu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi wa Tahawi. Kata Nabi, jangan tinggalin tuh 2 rakaat sholat fajar walaupun kamu dihalangi atau ditendang sama ontak. Itu bahasa ungkapan namanya. Artinya apa? Mau apapun jangan sampai ditinggalin deh. Kalaupun ada musuh, ada apapun, jangan ditinggalin 2 rakaat sholat sunnah. Saking kata Nabi, lebih aku cintai daripada dunia dan seisi-isinya. Ada cuma 2 rakaat, Pak. Bahkan saking Nabi senangnya dengan sholat ini, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u bi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahkan Nabi saking mencintai sholat ini, Pak, Nabi itu kerjainnya gak pernah lama. Beliau habis baca Fatihah setelah takbiratul ihram tentunya. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kan singkat banget. Maka saya bilang tadi, karena memang ini fadilahnya yang luar biasa, ya tungguin dulu. Ya apa sholawatan apa yang lain silakan. Nanti saya bilang karena ini sholat yang begitu penting, maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, malam yusolli rok'atayil fajri hatta tatlu asyamsu fal yusolliha. Kata Nabi, siapa orang yang belum sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar sampai terbit matahari, maka sholatlah. Ini hadis menunjukkan bahwa orang yang misalnya sholat subuhnya ke musola udah mulai, yang otomatis dia belum sempat, apalagi yang kerjain sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajarnya di rumah. Kadang-kadang benar-benar ditinggal itu, Pak. Padahal kan afdolnya sholat sunnah di rumah. Dan cuman kalau saya sedang di rumah ditinggal dulu, ya udah di sholat aja. Ini bagi orang yang meninggalkannya, dia boleh mengkodoknya. Wa dhahirul ahadithi anna tuqda qabla tulu'i syamsi wa ba'da tulu'iha
sawa'un kana fawatuha li udrin aw li ghairi udrin wa sawa'un fatat wahdaha aw ma'as subhi. Dohir hadis ini katanya bahwa boleh mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh sebelum terbit matahari atau sesudah terbit matahari, tidak apa-apa. Sawa'un kana, baik meninggalkannya karena udzur ataupun bukan karena udzur. Baik ketinggalannya cuman sholat sunnah qobliyah subuh doang atau ketinggalan sama subuh juga. Tadi kita katanya kalau kesiangan ngodok tuh, ya habis orang bangun dari jam 8 bagaimana masuk subuh jamaah sih? Ternyata walaupun kita sholat subuhnya jam 8, kesunahan sholat sunnah fajar ini gak hilang. Silahkan dikodoi. Ini subhanallah, bagaimana Nabi sampai mengingatkan kepada kita sholat yang begitu penting ini, hukum sholat sunnah muakkadah ini kita boleh mengkodoknya. Tapi kalau bisa tetap yang terbaik ya jangan kodok, Pak. Apalagi yang wajib kodok mulu misalnya, nah, jangan. Masa iya sepanjang waktu kita kesiangan mulu. Kalau niat malah rasanya tidak, Pak. Ini karena ada niat ya iya. Atau misalnya udah tahu emang orangnya ngantuk tak kebluk, tidur jam 2, tidur jam 3, lah bagaimana mau sholat subuh? Tidur jam 3 kok. Kalau emang tahu kita tidurnya kebluk tadi, geser supaya dapat fadilah kita melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Inilah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita tentang qadha sholat tentunya, baik qadha sholat yang wajib maupun qadha sholat yang sunnah. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Seperti biasa kita masih punya beberapa menit waktu ke depan, jika ada hal-hal yang ditanyakan baik yang berkaitan dengan materi kita malam ini ataupun yang lainnya. Waliyatafadhal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Cukup 2 orang, silakan. Saya ingin bertanya. Ya. Kalau sholat itu niatnya dari rumah, terus begitu masuk saf dia langsung takbir, bagaimana menyikapi? Baik. Yang berikutnya kalau mengenai sholat jenazah, kalau sholat jenazah tanpa wudhu tapi dia ikut sholat, bagaimana? Baik. Yang selanjutnya ada beberapa lagi. 2 dulu deh. Oh iya. Kalau lupa saya. Ya. Baik. Aditya bin Allah Subhanahu wa taala, sholat jenazah walaupun sholatnya tidak sama dengan sholat seperti biasa, jumhur ulama, mayoritas ulama katakan bahwa dia tetap wajib suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu artinya orang yang sholat jenazah tetap wajib wudu. Kalau ternyata misalnya ada memang hanya pendapat kil yang membolehkan orang sholat jenazah nggak wudu, alasannya karena sholat jenazah itu kan cuma doa, jadi nggak wudu nggak apa-apa. Tapi itu bukan pendapat jumhur. Pendapat mayoritas ulama fikih, karena sholat jenazah itu juga namanya sholat. Usolli sunnatas, saya niat sholat di hadal mayyit, sholat, karena namanya sholat maka wajib kita untuk berwudu. Kalaupun misalnya kepepet udah waktunya sholat jenazah, saya nggak keburu wudu, ya udah ikut aja tapi jangan niat sholat. Jadi kalau saya ikut Allah, nggak usah, niat mendoakan saja. Ini untuk sholat jenazah. Kemudian pertanyaan yang pertama tentang niat. Apakah boleh kita niat di rumah kemudian baru terlangsung Allahu Akbar? Ini lagi-lagi memang perbedaan di kalangan para ulama fikih, Pak. Saya menyarankan selalu al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat sangat dianjurkan. Apalagi kita yang bermadzhab Syafi'i. Ada madzhab lain Syafi'i membolehkan selama jalannya itu memang benar sholat. Apalagi misalnya rumahnya dekat nih,
Itu ada yang membolehkan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, nggak sah. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu salah satu syaratnya adalah antakuna muqtanina bi fi'lihi. Harus dibarengi langsung bareng. Makanya dalam sholat itu adalah artinya ngomong, ya Allah, takbiratul ihramnya lisan, artinya ngomong, saya niat sholat maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah. Imam Malik membolehkan sebelumnya misalnya sebelum takbiratul ihram dalam jangka waktu yang gak jauh. Ini yang dimaksud dengan muqtarinan bi fi'lihi. Kalau yang memang susah, ada orang Allah nggak nyambung, boleh pakai mata yang tadi saya sebutin. Sebelum takbiratul ihram niat dulu, artinya di hati. Tapi ini khusus mereka yang punya penyakit was-was. Kalau nggak was-was ya jangan. Kalau emang was-was silakan mancing aja. Saya bahas sering 2 kali. Saya kalau baca usolli ini yang sering bertalafut, saya nggak di mulut, tapi di hati. Tadi untuk jaga-jaga, khawatir ketika Allah nggak nyampe, saya bempelin tadi di usolli tadi, makanya di hati. Oh kalau khawatir nanti Allah, kata lama amat ini Ustaz. Takbirnya padahal nyampe ke hati kan gak gampang. Ini yang sering terjadi. Kenapa kita makmum nih jangan langsung imam baru Allah, jangan langsung takbiratul ihram, tungguin dulu sampai akbar baru. Khawatir imamnya gak nyampe kan balik lagi, udah Allahu akbar sorry gak nyampe itu udah Allah, ya imam parah jadi salah kan. Makanya tungguin imam udah selesai takbiratul ihram, udah posisi tangan di sini, baru bapak niat. Jadi kesimpulannya, jumhur ulama mensyaratkan niat itu muqtarinan bi fi'li, dibarengi dengan perbuatan. Wallahu a'lam. Ya silakan. Katakan muqaddam sholat untuk doa yang sehingga. Ya baik. Bagaimana hukum mengqadha sholat orang yang sudah meninggal dunia? Para ahli jamaah Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat itu adalah amaliyah fardiyah, amalan yang sifatnya personal, sifatnya pribadi, individu. Jadi kalau kemudian kita mengqadhain sholatnya orang tua kita, kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya boleh. Tapi karena memang itu adalah kewajiban secara individu, lebih baik doakan saja. Walaupun boleh. Kita pernah bahas dalam bab mayit. Misalnya kita tahu orang tua kita sakit. Kemarin bapak berapa hari nggak sholat. Kayaknya ada 3 hari atau seminggu. Silakan anak-anaknya mengqadhakannya. Tapi kalau bapak ngomong-ngomong mati kemarin, dia sebaya kagak ya? Dan dia udah ada kali 40 tahun udah sebaya. Siapa yang mengodokin pak? Itu biarin aja. Maka saya sering kalau acara kita ada yang tahlilan, ketika bayar fidyah, kan saya bilang fidyah itu kalau ikut jumhur ulama, yang boleh digantiin fidyah itu hanya puasa. Kalau sholat itu bukan gantiin sholatnya, hanya menambalkan kekurangan sholatnya almarhum, nambelin doang. Yang namanya nambel berarti pokoknya ada pak. Di baju ditambel, bajunya ada apa kan? Ada. Kalau orang pakai baju aja kagak, ini ku tambel, mau nambel apa? Baju aja kagak. Sama kayak tadi. Bagaimana kita mau ngodoin sholat orang tua, sholat aja kagak tuh orang tua kita. Ya kalau cuma sebentar, gak lama, silakan digodoin. Bagian dari doa anak kepada kedua orang tuanya. Jadi kesimpulannya adalah kita boleh mengkodokkan sholat orang tua kita.
bagian dari doa anak kepada orang tuanya. Tapi itu kalau beliau hanya meninggalkannya kekhawatiran kita beberapa hari saja. Tapi kalau memang bertahun-tahun serahin sama Allah, terserah. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, hadirin jamaah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan benar-benar kita manfaatkan bersama. Mari kita takdirkan majelis ilmu yang mulia ini bersama baca doa. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa menjadi satu wasilah punya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ya hadirin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum doa saya mengundang para jamaah sekalian, hari Sabtu besok saya mau ada launching Fatimiyah Mah. Jadi pesantren bikin toko untuk kebutuhan para santri, kalian launching, sekalian kita doa dari para jamaah, mudah-mudahan usaha pesantren ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sengaja diundang karena memang untuk pemberitahuan dan informasi kepada masyarakat. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman hadarna wa liman ghabana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.